Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua guys. Selamat datang di channel kita 12 Pas. Kali ini kita bakal ngobrolin hal yang menarik tentang back sayap di Premier League. Jadi kita kan udah tahu dulu back sayap itu dianggap posisi yang agak kurang keren lah guys. Sekarang mereka udah jadi superstars di lapangan guys. Dari jadi penjaga gawang kedua sampai pengatur permainan. Mereka punya peran yang beragam banget guys ternyata. Nah, sekarang kita bahas gimana sih setiap tim di Premier League memanfaatkan back sayap mereka. Nah, sekarang kita akan bahas semua ini guys. Yuk, kita simak bareng-bareng. Seperti yang kita obrolin tadi guys, dulu back sayap itu dianggap sebagai posisi yang paling gak keren. Tapi sekarang udah berubah banget. Setiap tim sekarang pakai mereka dengan cara yang beragam guys, macam-macam. Mulai dari jadi penjaga gawang, pengatur permainan, sampai gelandang tengah. Jadi gimana sih cara setiap tim Premier League pakai back sayap mereka? Kembali ke 10 tahun lalu, Jamie Carragher sempat ngomong di Monday Night Football, dia ngerangkum banget pemikiran orang-orang saat itu tentang back sayap. Jadi dia bilang back sayap itu ya bisa dibilang pemain sayap yang gagal atau back tengah yang gagal, katanya sambil nyerang temennya. Nggak ada anak kecil yang gedenya pengen jadi Gary Neville. Ternyata Neville sendiri juga nggak terlalu membantah guys. Itu semua terjadi di tahun 2013 guys. Sekarang setelah lebih dari satu dekade, posisi back sayap udah berkembang jadi sesuatu yang lebih dari kita bayangkan. Back sayap sekarang bisa jadi pemain bertahan yang tradisional, pemain sayap yang menyerang, atau pengatur permainan bahkan gelandang tengah. Jadi dengan semua info ini kita bisa lihat gimana masing-masing tim Premier League pakai back sayap mereka. Dengan menganalisis lokasi sentuhan rata-rata dari back sayap setiap tim, kita bisa dapat gambaran tentang apa yang tim-tim ini coba lakuin saat mereka punya bola. Hasilnya ternyata menarik guys. Yuk kita bahas. Kalau kita lihat di grafik, kita bisa lihat di mana back sayap dari setiap tim biasanya ambil sentuhan. Dan grafik ini diurut berdasarkan tinggi rata-rata dari sentuhan tersebut. Jadi tim yang ada di posisi puncak ternyata Manchester City guys. Anak-anak Pep Guardiola ini adalah satu-satunya tim yang back sayapnya bisa nguasain bola dari jarak lebih 60 meter dari gawang rata-rata guys. Ini sih masuk akal, soalnya City itu kan cara mainnya mendominasi wilayah banget. Jadi mereka bisa majuin back sayap mereka ke setengah lapangan lawan. Kyle Walker misalnya, dia udah sering banget maju jadi pemain sayap di posisi back kanan dengan rata-rata 59,6 sentuhan di setengah lapangan lawan per 90 menit guys. Dibandingkan cuma 21,3 di setengah lapangan sendiri. Jadi dia lebih banyak nyentuh bola di bagian lapangan lawan guys dibandingkan di lapangannya sendiri. Dia benar-benar udah kayak pemain sayap musim ini. Dengan lebar rata-rata 35,7 meter, back sayap City juga main paling sempit. Ini juga nggak mengejutkan, soalnya Rico Lewis sering banget mundur dari posisi back kanan sementara Walker udah ngambil posisi lebih maju di area setengah kanan. Nggak heran juga sih guys, lihat back sayap Tottenham main tinggi. Spurs itu terkenal dengan garis pertahanan yang tinggi saat nggak pegang bola, dan mereka juga ngambil formasi yang sama saat bawa bola. Hanya City dengan 63,5% penguasaan bola yang lebih banyak megang bola dibandingkan Tottenham. Dia punya rata-rata megang bolanya 62,4%. Dan cuma tim Guardiola juga yang mulai urutan penguasaan bola lebih jauh dari gawang mereka sendiri, 47,4 meter dibandingkan tim-tim asuhan Ange Postecoglou, 44,9 meter. Jadi ini mereka hampir mirip guys sistemnya penguasaan bola. Sedangkan Crystal Palace dan Southampton ada di urutan berikutnya. Tapi itu juga karena mereka berdua sering banget main dengan wingback, bukan back sayap di sebagian besar pertandingan. Pasangan wingback Palace itu sangat penting dalam ngebangun serangan. Hanya Rico Lewis 24 kali yang udah banyak main di lini tengah yang dapat lebih banyak operan progresif dibandingkan pasangan Palace. Daniel Munoz 22 kali dan Tyrick Mitchell 19 kali guys. Main dengan wingback itu kayaknya udah jadi seni yang hampir punah. Mayoritas tim di Premier League musim ini main dengan 4 di belakang, dan cuman Palace 87% yang lebih sering pakai wingback dibandingkan back sayap. Musim lalu di Premier League ada 4 tim, Luton Town, Sheffield United, Wolves, dan Brentford yang lebih sering pakai wingback dibandingkan dengan 4 di belakang. Baik lagi kemana back sayap menguasain bola? Selain City, Aston Villa, Bournemouth, dan Ipswich Town adalah tim yang main dengan back sayap yang paling asimetris. Buat masing-masing tim ini, back kiri mereka, Lucas Digne, Milos Kerkez, dan Lev Davies itu main jauh lebih maju dibandingkan back kanan. Jadi back kirinya lebih maju ke depan guys. Dan semua tim jelas banget ngandelin mereka buat ngebangun peluang. Jadi, Davies sudah ngebuat peluang terbanyak dalam permainan terbuka untuk Ipswich musim ini. Digne juga paling banyak ngasih umpan silang dalam permainan terbuka buat Villa. Sedangkan Kerkez udah dapat lebih banyak operan progresif dibandingkan pemain Bournemouth lainnya. Karena memang mereka ngandalin dari back kirinya maju ke depan guys. Ngomong-ngomong soal pergantian pelatih di Liverpool selama musim panas, tinggi rata-rata back sayap mereka jadi menarik juga guys. Di musim terakhir mereka bareng Jurgen Klopp, back sayap Liverpool ada di posisi keempat tertinggi dalam rata-rata sentuhan di liga. Sekarang di bawah Arne Slot, posisi mereka jadi yang ke-12, turun guys, dengan Andy Robertson dan Trent Alexander-Arnold main jauh lebih ke dalam. Ini juga sesuai dengan pendekatan Slot yang sedikit lebih
terkontrol saat bawa bola. Robertson khususnya lebih hati-hati, dia ngerasa sentuhannya hampir 5 meter lebih dalam di lapangan dibandingkan musim lalu. Jadi 51,5 meter ngelawan 56,4 meter guys. Dia juga jadi kurang sering nguasain bola dekat garis pinggir. Jadi dia masuk ke dalam guys. Buat tim kayak Chelsea yang sering pegang bola, 56% penguasaan, urutan ke-6 tertinggi di liga. Mungkin agak mengejutkan kalau back sayap mereka main paling dalam dibandingkan tim lainnya. Soalnya seperti yang ditunjukkan di grafik, mereka punya gaya penguasaan bola yang mirip-mirip sama tim-tim seperti Tottenham, Liverpool, dan Aston Villa. Kalau Villa dan Spurs main dengan back sayap yang tinggi. Meskipun back sayap Liverpool lebih hati-hati, tim slot tetap mulai urutan penguasaan bola dari jarak lebih dalam 42 meter dari gawang mereka sendiri, yang jadi yang ke-6 terjauh di liga. Chelsea di sisi lain mulai serangan mereka dari jarak yang lebih dekat dengan gawang sendiri. Cuman 3 tim, Ipswich, Leicester, Nottingham Forest yang mulai serangan dari posisi lebih dalam dibandingkan jarak 39,3 meter milik Chelsea. Tapi beda sama tim-tim itu, Chelsea lebih memilih buat pegang bola lebih lama dan punya kemampuan buat ngebawa permainan lewat garis guys. Tuntutan terhadap back sayap sekarang lebih tinggi dari sebelumnya, dan ini nggak lebay kalau dibilang posisi mereka sekarang jadi salah satu yang paling penting di lapangan. Ya, orang-orang emang nggak pengen tumbuh jadi Gary Neville, tapi mereka jelas pengen jadi Trent Alexander-Arnold. Jadi itulah dia guys, back sayap sekarang bukan cuma pemain yang ngapain di pinggir lapangan, tapi mereka adalah kunci strategi tim sekarang guys. Gimana menurut kalian? Apakah ada back sayap favorit kalian di Premier League? Tulis di kolom komentar guys. Jangan lupa like dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat nonton bolanya guys. Sehat-sehat terus. Thank you.